Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Calvin Sarnotangko, NIM 200301500106 dari PJKR C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi respons motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. Baik, materi pertama yaitu klasifikasi respons motorik. Bagian A, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Pertama, keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya pengguna otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Nomor 2, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelaku senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Bagian B yaitu klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Keterampilan motorik distrik. Keterampilan motorik distrik adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Ciri lain dari keterampilan distrik biasanya gerakan dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan kemampuan kognitif. Penentuan batas mulai dari berakhirnya sebagai keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri dan bukan berdasarkan mulai diamatinya keterampilan tersebut. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tuntutan respons tidak terlalu berat, menggunakan rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Berdasarkan hasil penelitiannya, menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Keterampilan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Bagian C, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Pertama, keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Kedua, keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku, juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Selanjutnya yaitu rangkuman. Berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Berdasarkan titik awal dari akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, keterampilan motorik distrik, kedua, keterampilan motorik serial, dan ketiga, keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan tertutup dan keterampilan terbuka. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata dominan yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor
Yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Rowe, yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi: pertama, gerak refleks; kedua, gerak dasar fundamental; ketiga, kemampuan perseptual; keempat, kemampuan fisik; kelima, gerak terampil; dan yang terakhir, komunikasi non-diskursif. Bagian A yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Bagian B yaitu gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang meliputi: pertama, gerak lokomotor; kedua, gerak non-lokomotor; dan yang terakhir adalah gerak manipulatif. Bagian C yaitu kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh. Ada 5 macam yang meliputi: bagian A, pembedaan gerak; bagian B, pembedaan penglihatan; bagian C, pembedaan pendengaran; bagian D, pembedaan peraba; dan yang bagian E, kemampuan koordinasi. Selanjutnya, bagian D, kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan atau endurance; bagian B, kekuatan atau strength; bagian C, kelentukan atau flexibility; dan yang terakhir, kelincahan atau agility. Bagian E yaitu gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak terampil dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bagian A, keterampilan adiktif sederhana; bagian B, keterampilan adiktif terpadu; dan yang bagian C, keterampilan adaptif kompleks. Selanjutnya, materi yang terakhir, bagian F, adalah komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi: pertama, gerak ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya, gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju; gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Kedua, gerak interpretif. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan tersebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Rangkuman. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terjadi dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh. Ada 5 macam yang meliputi: perbedaan rasa gerak, perbedaan penglihatan,
pembedaan pendengaran, pembedaan perabaan, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian dari seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interpretif.